Hai, welcome back to my channel. Malam ini kita kan kemarin baru selesai membahas 12 zodiak di tahun 2021. Hari ini sebelum kita lanjut ke serial yang baru, kita mau membahas sesuai dengan permintaan seseorang, yaitu baca Vedicnya seorang tokoh ya, yang sekarang lagi hits banget karena abis dibully ya. Tokoh ini juga apa ya, banyak hatersnya, tapi at the same time juga banyak pemujanya karena cakep ya. Ini dia Agus Harimurti Yudhoyono ya. Agus Harimurti Yudhoyono ini yang sekarang ketua Partai Demokrat ya, adalah sosok yang luar biasa banget. Dan juga Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah putra dari mantan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono ya. Jadi kalau kalian ingin dibacakan vedicnya seseorang ya, kalian boleh hubungi saya ya di Instagram saya Pigita 2019. Itu kalian boleh minta dibacain pacar kalian atau stalker kalian atau tokoh nasional atau artis atau apapun, tapi harus ada tanggal lahir dan jam lahirnya. Kalau tidak ada tanggal lahir atau jam lahirnya, itu bisa kisarannya aja, misalnya subuh, pagi, siang, sore, malam, tengah malam gitu. Karena kalau ada beberapa Vedic astrologer yang harus akurat, tapi ada juga beberapa Vedic astrologer yang penting ada kisarannya. Nah, saya itu yang ada kisarannya karena memang di Vedic ini ada rentang 2,5 jam untuk sampai ke satu satu tatanan yang baru gitu ya. Jadi satu tatanan itu umurnya 2,5 sampai 3 jam ya. Nah, lalu kalau misalnya kalian mau dibacain juga, kalian jangan baper ya kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan atau kalian inginkan. Ya namanya juga pembacaan ya. Mau kalau bener ya diambil positifnya aja, kalau kalau nggak bener ya ya udah, ini bacaan gitu ya. Jangan baper, jangan ngomel-ngomel. Tapi sih biasanya saya lebih sering tuh orang ngomel-ngomel kalau kejadian. Nah, lalu jadi waktu saya baca ini ya Vedicnya Mas AHY, saya dapat dari seseorang yang meminta saya. Kebetulan dia juga seorang politikus ya, dan dia ini juga salah satu orang yang sangat prihatin dengan apa yang terjadi dengan Pak SBY belakangan ini. Jadi dia ingin mengetahui masa depan Partai Demokrat melalui Mas AHY, bagaimana di tangan Mas AHY. Nah, Agus Harimurti Yudhoyono ini Atma Karkanya Moon ya, bulan, lalu juga naksatranya Citra. Jadi waktu pertama kali begitu saya lihat aja, saya udah wow, aduh, ini bagaimana ya, antara saya seneng liatnya dan juga saya was-was gitu bacanya, liatnya juga saya was-was banget gitu. Dan saya kagum juga at the same time ya, karena naksyatranya itu bagus banget. Nah, jadi naksyatranya itu adalah Citra. Citra itu lambangnya adalah gemstone, permata ya. Atma Karkanya itu moon ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu Atma Karka dan apa itu naksyatra ya. Nah, Atma Karka itu adalah the real you ya, soul, your soul gitu ya. Itu bersumber dari mana dan apa yang membuat kamu menjadi kamu seperti sekarang, itu adalah Atma Karka ya. Jadi totally you ya. Nah, Atma Karka Moon ini adalah artinya bahwa dia ini figur ibu itu luar biasa banget, dan dia punya satu relationship yang unik dengan ibunya gitu. Lalu ibunya itu sangat dominan, sangat powerful, sangat influential gitu. Dan juga ibunya itu apa ya, banyak hal-hal yang terlewatkan dalam hidupnya Mas AHY yang apa ya, yang
karena ibunya gitu ya. Misalnya nih kalau dilihat ya dari kecil sepertinya Mas AHY ini kan ada darah seninya juga ya. Dia suka seni, dia suka fotografi, dia seperti ibunya juga gitu ya. Dan dia suka nyimpen-nyimpen foto ya, dia suka nyetak-nyetak foto gitu. Eh, nah, ada banyak hal yang bakatnya ya, karena saya melihat dia punya bakat gambar mestinya ya, dan juga dia, apa ya, punya punya apa ya, numerik yang bagus gitu. Jadi, ada orang kan yang tidak bagus dengan angka gitu kayak saya ya, matematika saya selalu jelek banget di sekolah ya. Nah, kalau Mas AHY ini dia punya bakat, arsitektural gitu ya. Dia suka desain, dia suka interior design, dia suka keindahan, dia suka pokoknya luar biasa banget. Nah, jadi banyak hal yang dia lalui adalah karena pengaruh ibunya, dominasi ibunya. Walaupun pada kenyataannya kalau dilihat dari ininya apa, chartnya, sepertinya Mas AHY sering tidak cocok sama ibunya karena memang ibunya juga sangat moody ya. Ini terlihat di 4th house-nya ya. Lalu tapi Mas AHY ini karena dia naksatranya Citra, dia tuh sangat halus, delicate gitu ya. Dia nggak pernah ngelawan secara frontal dan dia nggak pernah kasar, nggak bisa kasar, nggak bisa apa ya, nggak bisa bukan pemberontak gitu ya. Jadi rasanya kehidupannya itu dengan ibunya tuh tidak seperti yang kita bayangkan ya. Nah, lalu kalau kita ngelihat dari first house-nya, memang apalagi Mas Agus itu bintangnya Leo gitu ya, dan memang naungannya Sun, dan di first house-nya itu juga Sun. Memang Mas Agus tuh punya ego yang luar biasa gitu, apalagi dia anak paling besar ya. Lalu kalau ngelihat di first house-nya juga ada Jupiter. Di situ artinya dia punya mimpi yang besar, dia punya cita-cita yang besar, punya eh kepingin punya sesuatu yang dia build sendiri yang besar gitu ya. Nah, kita lihat aja apakah akan tercapai semua yang dia cita-citakan ya, dengan semua paket kehidupannya dia dan drama-dramanya dia itu. Lalu kalau ngelihat dari second house-nya, di sana ada ini Merkurius, Sun dan Ra ya. Wow, itu luar biasa banget ya. Jadi memang uh, he was born in a gold spoon ya. Artinya dia tidak akan pernah kekurangan uang, dia nggak akan pernah uh, dia hidupnya nyaman banget gitu ya. Money is not never until the rest of his life will never be a problem, never be a issue. Dan itu adalah mostly dari aset keluarga, mostly dari bisnis keluarga. Dan dia juga sebenarnya bisa cari uang sendiri yang dengan intelektualnya ya, sekali lagi dengan intelektualnya ya. Jadi bukan dari apa ya, bukan dari usaha jadi pengusaha atau dagang atau kerja kantoran, karena saya lihat di fifth house-nya kosong dan di sixth house-nya kosong dan di 10 house-nya itu kosong ya. Lalu kalau kita melihat the third house-nya, I'm really sorry, sepertinya ada apa ya, never ending sibling rivalry ya, never ending. Dan ini memang kalau kita lihat apa ya, Mas Agus itu dalam berkomunikasi juga dia memang keluar ya auranya, charmnya. Nah, Mas Agus ini juga sepertinya punya bakat menulis ya, dan kemampuan lisannya, public speakingnya itu juga ada ya. Jadi kalau memang
Saya tuh orang yang percaya segala sesuatunya itu harus terlatih dan teruji ya. Jadi saya rasa Mas Agus juga masih harus melatih public speakingnya untuk menjadi seorang orator kalau memang ingin berkarir di dunia politik, itu is emas ya. Dan juga tidak kelebihan bisa menulisnya ini mestinya justru diasah dan diasah lagi gitu, karena tidak banyak politikus Indonesia yang intelektualnya bagus, cukup baik untuk bisa menulis ya, mengemukakan pikirannya dengan menulis. Nah, karena memang orang Indonesia juga tidak terlalu tradisi menulis, apalagi sekarang apa-apa kan semua visual ya, bukan menulis. Tapi tidak ada salahnya untuk terus dan terus dilatih gitu, karena memang bakatnya memang ada di sana. Nah, kembali lagi ke Citra, karena di third house-nya itu ada Rahu ya. Di situ saya melihat Mas Agus mengalami banyak sekali kesulitan karena ada Mars-nya juga di sana ya. Jadi sepertinya politik itu sesuatu yang bukan buat dia, seperti itu. I'm really really sorry gitu. Dan kalaupun dia karena kewajiban terhadap keluarganya harus di sana, ada begitu banyak hal yang harus Mas Agus korbankan gitu ya. Karena eh, gini loh ya, naksatranya itu kan Citra ya. Citra itu Gemstone. Nah, Gemstone itu aslinya itu kan hanya kayak batu yang kristal gitu ya, yang apa sih nih batu, mungkin kali kalau kalian lihat di jalan kalian sepak begitu aja. Perlu waktu dan usaha dan teknologi yang luar biasa, uh, keahlian yang luar biasa untuk bisa mengasah satu batu yang mentah ya, raw gemstone, untuk menjadi satu diamond yang luar biasa, yang multifaceted ya. Jadi kalau kalian pernah nonton tentang bagaimana mengasah diamond, itu bisa sampai 6 bulan untuk jadi satu diamond yang kecil sekali. Dan itu memerlukan bukan hanya diasah, dipoles, tapi juga dipanaskan. Nah, itu akan dialami Mas Ahaye. Luar biasa sekali, tanda kutip, siksaannya buat beliau ya. Luar biasa sekali tekanannya, pressure-nya itu seperti batu mentah yang di pressure, di heat. Nah, itu yang akan jadi yang terjadi sekarang ini, uh, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau baru dibully sama netizen sekarang ini tuh nggak ada apa-apanya. Mas Ahaye akan melewati masa yang jauh lebih sulit, yang jauh lebih tekanan untuk survive di dunia politik, untuk Partai Demokrat survive di kancah perpolitikan Indonesia. Dan itu benar-benar ada di punggungnya ya, jadi kayak pakai ransel yang berat gitu. Nah, Mas Ahaye ini juga apa ya, dia kan orangnya uh, sebenarnya sangat friendly, sangat toleran, dan a loving man, a family man sebenarnya ya. Cuman kadang-kadang dia ini suka, mungkin karena banyaknya tekanan ya, suka dia nggak bisa mengendalikan emosinya kadang-kadang ya, sehingga walaupun bahasanya halus gitu, dia suka nunjuk gitu, suka nunjuk kesalahan orang ya. Misalnya, ini sih lu gini 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 gini. Bahkan kadang apa ya, kalau terjadi sesuatu masalah dia selalu tunjuk gitu. Jadi apa ya, kayak ada kebiasaan tunjuk gitu ya, di dalam yang dia bawa gitu. Orang kan memang ada kebiasaan-kebiasaannya ya, body language-nya atau cara dia berkomunikasi. Nah, itulah Mas Ahaye gitu. Nah, Mas Ahaye sendiri juga kalau melihat di apa ya, eh, di sini itu jadi kan di ini nakshatranya tuh ada dua ya, dua naungan. Itu artinya dia ada di bawah Virgo dan Libra. Jadi memang Mas Ahaye ini kayak ada duality di dalam dirinya gitu. Jadi sometimes dia bisa sangat-sangat loving, sangat-sangat humanis, tapi kadang-kadang dia nggak bisa mengendalikan diri kalau udah marah ya. Tapi ya udahlah, it's human gitu. Menurut saya emosi itu sangat-sangat human ya. Nah,
sekarang yang mungkin kalian dan banyak orang pengen tahu bagaimana masa depan karir politiknya Mas AHY. Saya udah baca jutaan verdict orang ya. Saya juga udah lihat garis tangan begitu banyak orang eh, dan saya udah ada di dunia ini, maksudnya di perbaca-bacaan itu mungkin sekitar 30 tahun lebih ya. Jadi I'm really sorry, biasanya orang kalau mau itu SBY itu di tent house-nya ada Venus ya, lalu juga Donald Trump di tent house-nya itu ada Sun, lalu jadi bahkan seorang apa ya camat pun pernah saya baca itu di tent house-nya itu ada isinya gitu. Jadi tent house itu adalah tentang tahta, jabatan yang sepaket dengan ambisi, usaha dan bagaimana sampai ke sana gitu. Nah, itu tent house ya. Dan biasanya orang yang punya jabatan artinya jadi kepala ya, jadi kepala itu kepala daerah, kepala daerah sekecil apapun mungkin gitu ya. Yang saya pernah baca sih yang camat ya gitu. Dan itu juga biasanya di Fifth House-nya juga ada isinya. Fifth House itu kayak di Pak Jokowi itu Fifth House-nya ada isinya ya. Dan memang beliau pekerja keras yang luar biasa. Biasanya pekerja keras, lalu orang yang berkarir, orang yang merintis itu biasanya di Fifth House-nya juga sorry bukan Fifth House, Sixth House-nya tuh ada isinya gitu. Nah, itu adalah tentang pekerjaan yang with hands gitu, yang dengan tangannya. Tapi biasanya jabatan dan tahta itu ada di tent house ya, puncak jabatan, puncak karir, pimpinan, kepala itu ada di tent house. Tapi sayangnya kosong di sini, baik di chart berchartnya ataupun di naksyatratnya, chartsnya ini ya. Navamsa chartsnya, di Navamsa chartsnya. Tapi memang kan di dunia ini orang dilahirkan dengan peran yang berbeda-beda ya. Tidak semua orang dong harus jadi pemimpin daerah dan kepala negara gitu. Harus ada dong yang istilahnya desainernya, harus ada dong pemikirnya, teknokratnya. Nah, semua tuh ada perannya sendiri-sendiri. Di sini saya melihat dengan intelektualnya Mas Agus, dengan keahliannya, dia sepertinya lebih cocok menjadi tanda kutip celestial arsitektur. Artinya dia lebih cocok menjadi seseorang yang merancang sesuatu lembaga atau merancang sesuatu yang sangat monumental, yang sangat luar biasa gitu. Misalnya dia merancang masa depan Partai Demokrat, that's okay. Tapi kalau ditanya apakah dia akan sampai di puncak seperti Pak SBY, I'm really sorry, memang saya bukan Tuhan ya, tapi we will see ya. Jadi kalau kalau Mas AHY ini jadi menteri ya, atau jadi apa ya, kalau dirjen nggak mau kali ya, orang anggota DPR RI ya jadi nggak mau kan ya kan. Mungkin kerendahan kali. Nah, jadi ya let's say lah jadi menteri itu bisa. Kenapa? Karena dia tidak kepala body gitu ya. Atau jadi duta besar. Jadi duta besar pun juga adopt gitu ya. Ya jadi menteri lah. Itu sekarang tantangannya Mas AHY itu yang paling di depan mata adalah bagaimana Partai Demokrat survive di kancah politik Indonesia ya. Dan itu berat dan itu benar-benar first priority ya. Dengan segala karakternya Mas AHY, intelektualnya Mas AHY, dan Mas AHY ini juga sangat perfeksionis, sangat detail, dan apa ya, dia itu sangat sistematik gitu, dan juga dia sangat advance dalam budget balancing apa ya, sistem kerja di partai itu sendiri. Saya yakin Mas AHY meskipun akan setengah mati, akan begitu banyak banget pressure buat Mas AHY, di tangan Mas AHY dengan segala rintangannya itu mestinya sih saya lihat bisa survive ya. Tapi kalau saya ditanya apakah Mas AHY akan seperti Pak SBY, everyone itu ada jalannya sendiri-sendiri ya. Nah, lalu yang juga
dari naksatranya ini, dari birth chartnya itu juga terlihat. Kedepannya juga saya melihat Mas Ahaye sepertinya akan sekolah lagi lebih tinggi ya, dan saya lihat Mas Ahaye akan setelah COVID ini akan lebih sering berpergian ke luar negeri, karena memang Mas Ahaye dari third house-nya dan dari nine house-nya itu juga sering sekali berpergian gitu ya. Dan lagi Mas Ahaye ini apalagi Pak SBY semakin hari semakin apa eh, ya semakin sepuh gitu ya. Ya di mata Pak SBY sepertinya Mas Ahaye ada aja kurangnya gitu. Ya tapi harap maklum deh ya, Pak SBY ini kan sudah mengalami semua nikmat dunia, sudah mengalami semua rintangan sehingga bisa sampai di puncak gitu. Sehingga mungkin dia suka gemes kali ya ngelihat anaknya gitu, kepengen, oh ini anak pengen gue apain gitu. Ya tapi ya penuh pengertian lah, namanya orang juga semakin hari semakin sepuh ya. Dan lagi dengan Pak SBY akan banyak sekali masalah dan akan banyak sekali ya ketidakcocokan gitu ya. Tapi kan memang nggak bisa lah dipaksakan, walaupun dengan orang tua sendiri harus selalu cocok, yang ada untuk bisa saling mengerti ya. Dan saya lihat juga Mas Ahaye sepertinya umurnya panjang banget ya. Jadi Mbak Anissa tolong hati-hati dengan Mas Ahaye ya. Jadi Mbak Anissa harus jaga-jaga kesehatan juga. Nah, Mas Ahaye juga harus jaga-jaga kesehatan karena sepertinya di 12 house-nya ada masalah ya. Dan Mas Ahaye sepertinya tidak bisa terlalu stres gitu ya, karena langsung deh hormon-hormon itu terganggu sehingga ada yang tidak berfungsi. Lalu juga Mas Ahaye harus jaga kesehatan, terutama untuk saya melihat ada masalah di belakang sini ya, di tulang punggung belakang. Kayaknya ada masalah di sana, tolong dijaga ya. Dan juga hati-hati juga kalau berolahraga, jangan terlalu keras ya, karena yang di belakang itu belum beres. Lalu juga last but not least ya, sebagai kekasih Mas Ahaye ini kan orangnya kayaknya gampang jealous gitu, dan juga jealousnya sih kayaknya bukan sama cowok gitu ya, pokoknya jealous aja deh gitu kalau nggak diperhatiin. Dan juga posesif ya, agak posesif ya. Dan juga sepertinya Mas Ahaye punya fobia-fobia tertentu yang unsolved ya, sampai sekarang, yang kalau orang Vedic itu percaya fobia itu dibawa dari past life ya. Dan karena itu ada di 8 house ya, jadi fobia itu adalah bagaimana sesuatu yang di past life-nya itu membuat dia sangat traumatik gitu. Pokoknya serem lah kalau dibahas ya. Dan terakhir Mbak Anissa sebagai pendamping Mas Ahaye, ya bagaimana ya, sebuah gemstone, sebuah berlian itu semakin dia besar ya, dia tuh bagusnya sendiri gitu ya, artinya stunning gitu, satu tapi gede sendiri gitu. Jadi biarkanlah dia shining gitu ya, dan biarkanlah orang yang mengasahnya bekerja dengan perannya gitu ya. Jadi kalau Mas Ahaye sekarang lagi disiksa orang, orang lagi dibully orang, itu adalah orang itu sebenarnya menjalankan peran untuk mengasah Mas Ahaye untuk lebih bersinar, lebih stunning gitu, lebih brilliance gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngebully Mbak Anissa gak usah ikut-ikutan gitu, karena malah itu justru menghambat jalannya Mas Ahaye, karena memang itu yang harus dilalui dan dialami oleh Mas Ahaye. Jadi sabar-sabar, walaupun saya lihat sepertinya mungkin karena Mbak Anissa juga banyak pikiran ya. Mbak Anissa sepertinya tengah malam itu sekitar jam 3, jam 4 itu sering terbangun, baik untuk sekedar untuk pipis atau kaget karena kebangun gitu ya. Ya kita lihatlah bagaimana, tapi memang menjadi pendamping seseorang yang besar itu pengorbanannya itu banyak dan tidak akan pernah mudah. Ya saya rasa juga Bu Ani sering cerita bagaimana yang dia hadapin untuk mendampingi Bapak sampai di puncak. Jadi saya rasa itu yang akan dihadapi oleh Mbak Ani. Saya tahan-tahan diri.
Oke deh, sampai di sini serial Baca Vedik. Jadi jangan lupa kalau kalian ingin dibacakan seseorang, sending ke DM Instagram saya. Oke deh, see you. I love you. Have a nice weekend. Bye. Mwah, bye.